ngobrol bareng Mas Yunus, dan di sebelah kanan beliau ada Mas Rizky. Mas Rizky ini adalah putra salah satu klien Mas Yunus. Bu siapa ya Mas? Bu Misri Nasih. Oh, Bu Misri Nasih yang kemarin memberikan testimoni gitu ya. Mas, dengar-dengar Ibu waktu jual tanahnya dulu itu merasa kesulitan, dan setelah RK terus kemudian gimana Mas sih ceritanya itu? Iya, waktu itu kan lagi ada ya masalah finansial ya. Okay. Kemudian diputuskan untuk mau menjual tanah. Itu udah datang ke mana-mana, udah datang ke Pak Wol lah istilahnya itu buat jual, terus tawarin kemana kok susah banget. Akhirnya datang ke Mas Yunus buat minta di RK. Setelah RK beberapa waktu itu malah pembelinya yang datang. Pembelinya yang datang ke rumah. Dan harganya sesuai yang diminta. Nggak nawar sama sekali malah. Ya, langsung beli, ada deal waktu itu, langsung terima uang. Tanah di mana itu Mas? Di dekat rumah sih. Oh iya. Udah lama Mas ikut Mas Yunus Mas? Saya ikut Mas Yunus sejak kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA? Iya, itu sekitar umur berapa ya? 15 tahun. Sekarang 24 tahun. Sekarang udah lulus kuliah berarti ya? Belum, kalau lulus. Semester berapa? Semester 11. Tapi sudah jadi pengusaha tak diteruskan lagi Mas. Semester 11 Mas? Kurang banyak Mas. Udah berkeluarga loh ini. Udah berkeluarga. Makanya nggak diteruskan. Oh gitu ya. Soalnya wis dapat uang. Iya. Jadi pengusaha lancar dia. Mas melihat Mas Yunus tanggapannya bagaimana, orangnya seperti apa gitu? Saya kan baru kenal, kasih bocoran dong. Oh iya. Dulu pertama-tama kenal beliau itu memang udah asik sih, cuma nggak sosok seorang guru yang kaku gitu loh. Gitu ya. Nah itu enak, jadi belajar itu juga nyaman. Kayak gitu. Bahkan nggak merasa belajar gitu ya, mungkin ya. Kayak temen lah. Ya, sangat fleksibel, sangat dinamis, tidak terkesan menggurui gitu ya Mas ya. Oke. Awal-awal belajar apa? Awal-awal belajar ngaji. Ngaji Mas Tartilul Quran. Iya kan ya. ngajinya kan jelek dia. Akhirnya ngajinya sekarang udah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udah bagus tartil. Sesuai dengan ekspektasi orang tuanya. Oke, Mas Yunus, apa sih yang memotivasi untuk nanti ke depan pengen buat semacam training khusus bagi teman-teman yang benar-benar udah mampu gitu. Itu kan sangat mulia banget itu Mas. Apa yang melatar belakanginya? Yang melatar belakanginya ya pernah merasakan. Karena perjalanan saya RK kan juga seperti itu sebenarnya. Jadi berada di kondisi bawah banget dan bingung ini aku mau kemana gitu kan pada waktu itu. Dari situlah dan akhirnya ngobrol dengan teman-teman dengan tim ini, saya rencananya sih untuk Januari besok itu dalam 1 bulan 2 kali memang kita membuka pendaftaran khusus untuk orang-orang yang tidak ada biaya. Tetapi bukan berarti itu nanti tanpa biaya. Kita tetap harus seikhlasnya karena harus ada pertukaran energi. Mereka misalkan dia punya kangkung, ya udah bawa kangkung sendiri. Punya sampah, bawa sampah ya Mas. Tapi ya sampahnya sak buso gitu Mas. Lumayan kan nanti dikilokan. Enggak ini bercanda guys. Enggak ya gitu sih. Nah, kasihan kan mereka kalau dalam keadaan seperti itu nggak punya solusi dan lain-lain dan nggak ada yang mengarahkan. Ya udah, karena ini memang niat kita tidak hanya untuk teman-teman kan yang kaya akhirnya tambah kaya. Mungkin kalau kita nggak tolong mindsetnya, pengetahuannya, dia akan tetap seperti itu. Makanya insya Allah sih dengan doanya teman-teman, doanya semuanya, teman-teman yang melihat mengikuti ngaji Rosot dan yang lain-lain supaya bisa membentuk kelas di mulai Januari nanti itu untuk teman-teman yang tidak ada biaya tapi harus datang ke Pare Kediri. Siap. Jangan kedatang ke yang lain soalnya sudah ada yang tertipu. Oh gitu ya. Ngaku-ngaku gitu ya. Ngaku-ngaku mengatasnamakan saya, mengatasnamakan RK dan minta transferan uang.
kita tidak pernah minta transferan uang. Iya. Itu seperti itu. Dan harus datang di Pare, kampung Inggris. Itu seperti itu. Oke, Mas Yunus, ini ada pertanyaan dari teman kita di Solo, Mas Yunus. Bagaimana caranya merestart otak bawah sadar? Merestart otak bawah sadar ya kita harus membuang partikel api di dalam diri kita, karena partikel api itu kan akhirnya membentuk mindset yang selalu terucap pikiran kata-kata negatif. Akhirnya ketika itu diulang, kata-kata itu akhirnya masuk ke alam bawah sadar. Kalau masuk ke alam bawah sadar, otomatis akan terproyeksi keluar jadi kenyataan. Jadi caranya ya seperti itulah, memadamkan apinya. Lah caranya memadamkan apinya bagaimana? Itu kan bentuk hormon korsitol dan norepinefrin itu tadi. Nah, dua hormon itu harus dilepaskan. Nah, melepaskannya pakai apa? Yang pertama adalah penurunan gelombang otak dari beta ke alfa. Orang kalau otaknya dalam keadaan beta itu kan orang yang punya beban, bingung, punya masalah, was-was, khawatir dan lain-lain. Kalau dia otaknya terus dalam keadaan seperti itu rawat, nggak karuan, nggak ada berkomis. Itu akhirnya daya imunnya turun. Ketika daya imunitasnya turun, disitulah kita kan menghindari makanan yang sehat kan sulit sekarang, Mas. Apalagi sayuran, buah-buah dan lain-lain itu semuanya pestisidanya itu di ambang batas. Otomatis residu kimia banyak. Itu coba kalau gelombang otaknya itu beta, otomatis daya imunnya rendah. Ketika daya imunnya rendah, disitulah residu kimia, toksin, bibit penyakit, virus, bakteri dan lain-lain. Nah, di situ akhirnya apa yang terjadi? Nah, makanya yang orang ikut RK ya kebal apa itu namanya yang sekarang lagi booming itu Virus itu ya? Nggak tahu virus apa itu? Mbak Corona. Iya. Itu Mbak Coro itu. Nah, setelah seperti itu ya otomatis, makanya sekarang banyak fenomena usia masih 25 tahun 30 itu sudah stroke, sudah diabetes, sudah karena manajemen otaknya beta. Coba diturunkan sedikit aja ke alfa. Alfa adalah gelombang otak dalam keadaan tenang, damai, santai, rileks gitu. Nah, disitulah silahkan berdoa, nggak perlu RK. Nggak usah RK kalau sudah seperti itu, otomatis nyambung. Oh, gitu ya, Mas iya. ya. Nggak usah RK, udah nggak apa-apa. Jadi sabdo tadi itu sebenarnya sangat bisa diilmiahkan ya, Mas? Sangat ilmiah banget secara fisika kuantum atau ilmu kuanta. Itu seperti itu. Jadi kalau sudah keadaan seperti itu silahkan berdoa. Keadaan ruwet berdoa, yuk nggak nyambung. Wah, doanya dicampuri partikel api kok. Dan sedangkan Tuhan kan partikelnya besar sekali, suci, baik dan lain-lain, nggak nyampe. Tapi kalau kita baik, partikelnya nyambung, akhirnya apa terjadi? Makanya udhuni astajib lakum. Makanya doa itu harus benar dalam keadaan bahagia, tenang, damai, ruwet doa. Apalagi doanya menyuruh Allah. Harusnya kan udhuni astajib lakum, minta tak kasih, dongo bakal tak. Lah Gusti Allah dikongkon, ya Allah bersihkanlah, lancarkanlah dong. Disuruh minta kok malah menyuruh loh, Mas. Emangnya Gusti Allah ki sapa dikongkon-kongkon iki? Gak sopan banget. Sopo Mas Gusti apa Mas? Ya, Sang Maha Pencipta kan kayak gitu kan. Gak sopan gitu loh. Nah, kalau sudah seperti itu baru kan otomatis ketika sudah turun gelombangnya, otomatis mental blocknya itu harus bisa mudah dilepaskan. Nah, mental block itu tadi apa? Kalau secara ilmu medis hormon tadi, kalau secara ilmu kuanta partikel api. Kalau secara sifat manusia ya kemudian dendam, pegel, mangkel itu dilepaskan lewat emosional pernafasan, emotional block, pelepasan emotional block, terus memory block dan mental block. Udah hidup enak, nyaman, damai. Iya. Sebenarnya mudah banget, Mas. Mudah banget ya Mas sebenarnya. Iya, nggak usah RK lo, nggak apa-apa, asal tahu metodenya. Luar biasa. Nggak usah RK. RK lo nggak apa-apa. Belum dikasih tahu metode. Iya. Rata-rata kan orang pengen tahu metode. Metodenya itu Mas. Ini Mas,
Saya kebetulan dulu pernah dikasih ya nasihat ya sama sesepuh gitu. Oke. Kamu kalau berdoa itu, ketika kamu di tengah jalan terus hatimu sangat bahagia, seret, naik mobil, naik motor apa, lereno, dunga, itulah. Gimana mas? Nah, itu kan berada dalam gelombang otak alfa. Masuk berarti itu ya? Ya, ketika sudah merasakan kedamaian, bahagia, senang gitu kan. Makanya kalau pengen doa punya istri lagi pada waktu bahagia. Loh, itu loh mas, yang membuat doa terkabul itu ketika nyanyi berarti ya. Itu kan Ya. nyambung gitu berarti ya. Makanya Mas, ya? ketika doa itu terijabah atau rasa itu terijabah ketika kita datang ke tempat wisata lagi bahagia itu langsung segera cepat-cepat doa Iya. sebelum terkontaminasi oleh keadaan di situ. Nah, itu satu. Terus ketika kita bangun tidur itu, ketika kita bangun tidur ya belum terkontaminasi apa-apa pikiran, silakan berdoa. Makanya di agama disuruh sholat. Nah, sholat kan isinya doa semua atau mas itu. Nah, tapi sayang sholatnya ini nggak kusuk Allahu Akbar itu mikir sesuk nyicil ngono yo nggak bisa nyambung. Nah, makanya harus diturunkan dulu gelombang otaknya. Itu seperti itu. Ketika nguap seperti ini. Itu setelah nguap ini ada beberapa menit itu otaknya gelombang alfa. Silakan dibuat berdoa. Itu juga gak nyambung banget. Itu seperti itu. Terus ada lagi pernah nggak kalau melihat bintang jatuh atau pelangi berdoa? Kan ketika kita melihat bintang jatuh kan takjub, fokus kan. Nah itu kan juga alfa. Langsung minta makanya ada mitos kalau melihat bintang jatuh galuo apa namanya minta permintaan itu ya. Kan dalam keadaan seneng, wow kan gitu kan. Terus gak eling sembarang kali terus hanya takjub. Nah itu kan